Hai para studenters, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film The Fallen Eagle Flag yang rilis pada tahun 2019. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di suatu tempat, ternyata Bichen masih hidup. Saat itu dia mengunjungi kediaman serigala putih, dan serigala itu pun langsung dijinakan menggunakan mantra yang ia miliki. Lalu dia pun bertemu dengan raja di sana. Bichen saat itu berusaha mempengaruhi raja serigala untuk menyerang kerajaan Qingyan, dikarenakan kaisar di sana telah meninggal. Sementara Bai Lijing sendiri akan memulai hukuman mati kepada Guichen. Saat itu semua penduduk dan juga anggota Tianku melihat eksekusi tersebut. Anggota Tianku tidak tinggal diam dan mencoba melawan para pasukan dari kerajaan Xiatang. Namun hal itu sia-sia, semuanya pun mati mengenaskan di depan Guichen. Algojo pun akan memulai hukuman kepada Guichen. Lalu tiba-tiba datang Jie. Jie melawan semua pasukan seorang diri hingga membuat dirinya saat itu kelelahan dikarenakan pasukan Xiatang yang jumlahnya terlalu banyak. Melihat nyawa Jie yang sedang terancam membuat kekuatan iblis Guichen bangkit kembali dan langsung menghabisi semua prajurit yang berada di depannya. Namun kali ini Guichen bisa mengendalikan dirinya. Tidak hanya itu, ternyata datang Xiao Zhou bersama dengan Tian dan Tie membawa pasukan besi dari kerajaan Qingyan. Mereka pun dengan mudah menerobos pertahanan dari pasukan Xiatang yang berhasil membunuh semua pasukan yang ada di sana. Melihat hal itu membuat Bai Lijing seketika panik dan menyuruh Tauba untuk segera turun tangan. Namun saat itu lebih mementingkan keselamatannya dikarenakan mustahil dia bisa melawan mereka seorang dan kemudian menusuk Bai Lijing. Kemudian Guichen dan yang lainnya meninggalkan kerajaan Xiatang. Saat itu Tian memberitahu Guichen jika keadaan di kerajaan Qingyan sedang kacau. Kakaknya Guichen yang bernama Bimo kini telah mewarisi tahta kerajaan. Mengetahui hal itu, Guichen telah memutuskan jika dia akan kembali ke kampung halamannya. Guichen menyerahkan pimpinan Tianku kepada Jie dan memohon untuk menyelamatkan Xian yang sedang dikurung di penjara Tianqi. Lalu Guichen pun berpamitan dengan Xiao Zhou, namun Xiao Zhou tidak ingin berpisah dengannya. Dia berkata akan selalu bersamanya di saat senang maupun sedih. Namun perjalanan kali ini sangatlah berbahaya, maka dari itu Guichen tidak bisa membawanya ikut bersama. Setelah kematian Bai Lijing, Tauba melantik dirinya sendiri untuk menjadi kaisar selanjutnya. Namun beberapa saat setelah itu Ningqin datang dan memberikan sebuah kotak. Tauba yang menganggap Ningqin yang tidak bisa melihat dengan santai membuka kotak tersebut. Namun isi kotak itu kosong dan kemudian Ningqin menusukkan sebuah pisau kepada Tauba hingga membuatnya tewas di sana. Lalu berkata kepada semuanya jika dia ini adalah keturunan asli dari keluarga Bai Li dan dia akan mewarisi tahta kerajaan Xiatang. Pada akhirnya para rombongan pun telah sampai di tanah utara. Saat itu mereka melihat Muli bersama dengan bawahannya sedang melawan para serigala putih. Di sana semua pasukan Qingyan telah tewas. Muli saat itu sedang melawan raja serigala putih yang bernama Mengle. Namun di pertarungan tersebut Muli dikalahkan dengan mudah oleh Mengle. Lalu Guichen langsung menghampirinya. Mengle saat itu mengenal Guichen dikarenakan ibunya Guichen ini adalah putrinya. Lalu Mengle memerintahkan pasukannya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Guichen telah sampai di kerajaan Qingyan dengan Muli yang sedang terluka bersamanya. Saat itu semua penduduk marah dan menyalahkan Muli sebagai pelaku dikarenakan keluarga mereka yang telah tewas akibat perang. Lalu Muli mencoba menebus kegagalannya tersebut dengan cara bunuh diri. Setelah itu Guichen disambut oleh semua saudaranya. Saat itu Bimo juga datang dan berkata jika ayahnya berwasiat menunjuk Bimo untuk mewarisi tahtanya. Namun saudara yang lain tidak setuju dengan hal itu dan meminta semuanya untuk membahas tentang pergantian sang kaisar. Yang dimana seharusnya Guichen lah yang menjadi pewaris kerajaan Qingyan dikarenakan dia adalah anak bungsu. Namun Guichen menolaknya dengan mengatakan jika dia ingin mengikuti wasiat ayahnya yang menunjuk Bimo sebagai pewaris tahta. Bimo saat itu mengajak Guichen pergi ke suatu tempat. Dia mengenal istrinya kepada Guichen yang ternyata adalah Suma. Guichen terkejut melihat Suma yang melihat hidup dan kali ini dia sudah tidak bisu lagi. Bimo juga telah menyiapkan tempat tinggal untuk Guichen di istana. Namun dia menolak dan ingin tinggal di kemah prajurit untuk mengenang kembali kenangannya bersama dengan ayahnya dulu.
Setelah Gui Chen bertemu dengan Sahan, yang saat itu senang atas kembalinya Gui Chen, lalu Sahan menjelaskan tentang alasan mengapa ayahnya dulu mengirim Gui Chen ke benua timur, yang dikarenakan darah perunggu milik Gui Chen. Orang yang memiliki darah perunggu akan mempunyai kekuatan melebihi manusia biasa. Namun jika orang tersebut tidak bisa mengendalikannya, maka dia akan berakhir seperti yang dialami oleh kakeknya Gui Chen. Sementara di penjara Tianqi, Xian saat itu diberikan makanan yang dimana itu adalah makanan terakhirnya dikarenakan keesokan harinya dia akan dieksekusi. Namun Jie datang menghabisi semua penjaga dan kemudian membawa Xian pergi dari sana. Setelah itu Xian menyuruh Jie untuk mencari tempat persembunyian yang aman dikarenakan mereka akan melawan Bai Lingbo yang kemungkinan Bai juga akan bergabung dengan mereka. Di tempat lain, Bimo menyadari jika kekuatan militernya tidak akan sanggup melawan Mengle dan akan membuat perjanjian perdamaian dengan mereka. Namun harus ada orang yang diutus untuk menemuinya. Saat itu Gui Chen mengajukan diri, dia akan pergi menemui Mengle untuk melakukan perjanjian damai. Sesampainya di sana, Gui Chen bertemu dengan Mengle dan langsung mengatakan tujuannya untuk melakukan perjanjian damai. Pada awalnya Mengle tidak ingin melakukan hal itu, lalu dia memberikan sebuah syarat yang dimana King Yan harus memberikan semua wanita di kerajaan King Yan untuk dia jadikan sebagai budak dan juga dia diminta untuk diberikan tahta. Tentu saja Gui Chen langsung menolak syarat tersebut dan berkata jika dia telah memutuskan untuk berperang. Lalu dikarenakan Gui Chen ini adalah cucunya, dia memberitahu kepada Gui Chen jika saat ini ada pengkhianat yang berada di kerajaan King Yan. Hingga ketika Gui Chen akan pergi dari sana, ternyata saat itu ada Bi Chen. Dia pun terkejut melihat Bi Chen yang masih hidup, kemudian berusaha untuk menyerangnya. Namun prajurit Serigala Putih mengancam akan membunuh Tian dan Tie jika Gui Chen menyerang Bi Chen. Setelah itu Gui Chen langsung melaporkan hal tersebut kepada Kaisar. Jika rencana perdamaian itu telah gagal dan Gui Chen akan menjadi pemimpin pasukan untuk melawan Mengle. Bimo pun tentu saja menyetujui hal itu dan memberikan semua pasukan yang tersisa kepada Gui Chen. Gui Chen berkata jika saat ini ada pengkhianat di kerajaan King Yan. Lalu Bimo berkata jika dia akan menyelidiki siapa yang akan menjadi pengkhianat tersebut. Gui Chen membawa pasukannya untuk berperang, namun ada pengkhianat yang membocorkan rencananya sehingga dengan mudah para serigala mencoba pasukan Gui Chen lewat. Saat itu Gui Chen melihat Mengle yang hanya memantau sambil memerintahkan pasukannya. Sementara ada Bi Chen yang sedang menggunakan mantranya dan berhasil mengalahkan pasukan Gui Chen dengan mudah. Lalu Jenderal Liu yang saat itu mengorbankan dirinya untuk menyerang Bi Chen. Serangannya hanya sedikit membuat Bi Chen terluka, sementara dirinya harus mati terkena serangan Bi Chen. Gui Chen terus berusaha untuk menyerang Serigala Putih. Dia menggunakan kekuatan iblisnya untuk melawan Mengle, namun usahanya ternyata sia-sia. Gui Chen dikalahkan olehnya dan dibawa kembali ke benteng. Semua orang yang ada di benteng begitu panik dikarenakan Serigala Putih akan datang menyerang. Sementara Bimo yang saat itu khawatir dengan kondisi Suma, dia memerintahkan bawahannya untuk membawa Suma pergi jauh dari sana. Namun rencananya itu diketahui oleh prajurit King Yan. Prajurit King Yan menganggap jika Bimo adalah pengkhianat dikarenakan dia mau melarikan diri di saat rakyatnya sedang kesulitan. Kemudian mereka membunuh semua bawahannya Bimo, yang ternyata semua itu merupakan rencana yang telah dilakukan oleh pangeran ketiga kerajaan King Yan yang bernama Shu Dahan. Dia sangat berambisi untuk menjadi kaisar di kerajaan King Yan. Diperlihatkan Bai bersama dengan Xiao Zhao yang saat itu sudah sampai di Tianqi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jie beserta anggota Tianqi lainnya. Jie sangat mengetahui jika Gui Chen sangat memperdulikan keselamatan Xiao Zhao, maka dari itu dia akan membantunya untuk menggulingkan kepemimpinan Bai Lingbo. Beberapa hari telah berlalu, Gui Chen kini telah sadar dari pingsannya. Dia merasa bersalah atas kematian Jenderal Liu dan Tie yang saat di pertarungan sebelumnya. Lalu ada prajurit yang memberi kabar jika saat ini Bimo bersama dengan Suma sedang dihukum dikarenakan mereka dianggap sebagai pengkhianat. Gui Chen langsung segera ke sana untuk menyelamatkannya. Namun kedatangan Gui Chen sudah terlambat. Bimo saat itu sudah kritis dan menyampaikan pesan terakhirnya kepada Gui Chen untuk melindungi Suma. Saat ini situasi di kerajaan King Yan semakin terancam. Gui Chen berkata kepada Sahan jika saat ini mereka sudah tidak mempunyai lagi kekuatan yang cukup untuk melawan Serigala Putih.
sehingga Gui Chen memberikan saran untuk melepaskan kakeknya. Sahan awalnya tidak setuju dengan saran Gui Chen, namun dia terus memaksa hingga membuat Sahan terpaksa harus mengikuti saran dari Gui Chen. Mereka berdua lalu pergi ke tempat di mana kakeknya ditahan. Namun di tengah perjalanan ada sekelompok burung gagak yang menyerang mereka hingga membuat Gui Chen tidak sadarkan diri. Tak lama setelah itu Bi Chen datang ke sana. Sahan langsung mencoba untuk melindungi Gui Chen. Namun Bi Chen saat itu hanya memberikan sebuah cermin kuno, yang dimana cermin itu membuat Sahan masuk ke dalam ilusi dan diserang oleh bayangan dirinya sendiri, sehingga membuatnya tewas. Gui Chen yang baru saja tersadar, dia sedang berada di markas Serigala Putih. Lalu datang Bi Chen yang berkata jika Sahan telah mati. Seorang prajurit datang untuk memberitahu jika Gui Chen harus bertemu dengan Meng Le. Saat itu juga Gui Chen kembali berduel dengan Meng Le. Namun dalam duel tersebut Gui Chen tetap dikalahkan dengan mudah oleh Meng Le. Kemudian Gui Chen dikurung di sebuah penjara bersama dengan kakeknya yang juga ternyata sedang dikurung di sana, bertujuan agar mereka saling membunuh ketika kekuatan iblis mereka itu bangkit di saat bulan purnama tiba. Kemudian diperlihatkan di kerajaan Yin, Bai Lingbo sedang mengadakan acara ulang tahunnya. Semua pejabat memberikan hadiah kepadanya, lalu Xiao Zhao datang untuk memberikan hadiah kepadanya. Bai Lingbo saat itu tidak menyambut Xiao Zhao dengan baik dan terus-menerus menghinanya. Namun Xiao Zhao tetap tenang dan berkata jika kaisar sebelumnya telah memberikan wasiat jika yang akan memimpin kerajaan Yin selanjutnya adalah Xiao Zhao. Dingkin saat itu berkata jika mereka harus mendengarkan perkataan Xiao Zhao. Di sini Xiao Zhao membongkar semua kebusukan Bai Lingbo hingga membuat dirinya terlihat begitu panik dan menyuruh prajuritnya untuk menangkap Xiao Zhao, namun tidak ada satupun yang bergerak. Kemudian tak lama setelah itu, pasukan Tianku bersama dengan pasukan Xiatang datang mengepung istana. Saat itu Ningkin memberikan sebuah pil racun kepada Bai Lingbo dan menyuruhnya untuk bunuh diri. Setelah kematian Bai Lingbo, Xiao Zhao pun kini telah menjadi pewaris tahta kerajaan Yin. Ningkin saat itu menjadi penasehatnya dan bahkan organisasi Tianku diutus untuk menjadi penjaga keamanan di kerajaan Yin. Dan di tempat lain, Gui Chen saat itu sedang diajarkan oleh kakeknya tentang jurus pedang. Lalu setelah itu kakeknya langsung menyerang Gui Chen dengan serius. Namun serangannya itu berhasil ditangkis oleh Gui Chen hingga membuat kakeknya itu tewas. Namun serangannya itu pun berhasil ditangkis oleh Gui Chen hingga membuat kakeknya itu tewas. Pertarungan mereka berdua tersebut membuat kunci penjara menjadi hancur dan kakeknya Gui Chen tidak menyesali dirinya dikarenakan mati oleh cucunya. Dia yakin Gui Chen ini adalah orang yang baik yang bisa membawa perdamaian suatu saat nanti. Tak lama setelah Bi Chen datang, Gui Chen yang melihat Bi Chen langsung menyerangnya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di tengah pertarungan, Bi Chen memberikan ilusi kepada Gui Chen yang dimana dia melihat Cie di hadapannya. Namun Gui Chen percaya itu adalah sebuah ilusi dan langsung menyerang dengan sekuat tenaga. Hingga pada akhirnya Bi Chen pun berhasil dikalahkan dan tewas di sana. Sementara Meng Le datang menghampiri Gui Chen. Dia menawarkan untuk bekerja sama. Namun Gui Chen ini tetap menolaknya, sehingga membuat Meng Le marah dan berkata mengapa Gui Chen terus membela Qing Yan. Padahal kerajaan Qing Yan sendiri tidak memperdulikan Gui Chen. Kemudian dia memberitahu Gui Chen tentang siapa yang berkhianat di kerajaan Qing Yan. Orang itu adalah Suma yang selalu memberikan informasi tentang rencana yang akan dilakukan oleh kerajaan Qing Yan. Meng Le juga kali ini telah memutuskan hubungannya dengan Gui Chen, di mana jika mereka bertemu kembali di pertarungan, maka saat itu Meng Le akan membunuhnya. Di tempat lain, ada pejabat kerajaan Qing Yan yang mengancam untuk membunuh Sudahan dikarenakan mereka percaya jika kaisar saat ini adalah orang yang kejam dan tidak bisa dipercaya. Sementara Gui Chen datang menghampiri Suma dan bertanya apakah dia yang akan menjadi pengkhianat di kerajaan Qing Yan. Suma pun membenarkan hal tersebut, kemudian memperlihatkan bagaimana Suma saat ini bisa bertahan. Dia membuka baju sehingga membuat Gui Chen terkejut dengan badan Suma yang penuh dengan bekas luka. Suma saat itu sudah siap menerima hukuman untuk dibunuh oleh Gui Chen. Namun Gui Chen berkata bagaimanapun kondisi Suma saat ini, dia adalah teman masa kecilnya dan kemudian Gui Chen pun pergi dari sana. Situasi di Qing Yan saat ini begitu kacau. Mereka sudah tidak mempunyai pasukan yang kuat untuk melawan Serigala Putih. Sudahan saat itu berencana membiarkan mereka masuk dan mengajak mereka untuk berdamai.
Sementara di luar istana, pasukan pemberontak yang menentang kepemimpinan Sudahan sedang menyerang semua bawahannya. Dan para pejabat yang sedang bersama dengan Sudahan melakukan aksi untuk membunuhnya. Sudahan telah mengetahui hal ini akan terjadi dan telah berhasil mengatasinya. Namun saat itu pangeran keempat yang bernama Guimo tewas sehingga membuatnya sangatlah marah. Di tempat lain, Guichen bertemu dengan Suma. Di sini Suma membongkar semua rahasia di mana dia bisa bangkit kembali dikarenakan telah bekerja sama dengan Bichen. Maka dari itu Suma lah yang saat ini membuat beberapa saudara Guichen tewas. Tidak hanya itu, Suma juga berkata jika Sudahan juga bergabung dengan organisasi Chengyu. Mendengar hal itu, Guichen langsung menyuruh Tian membawa Suma untuk pergi dari sana. Kemudian dirinya akan pergi untuk menemui Sudahan. Guichen pun bertemu dengan Sudahan dan dia mengatakan jika kakaknya ini harus turun tahta sekarang juga dikarenakan dia telah bergabung dengan Chengyu, yang dimana hal itu membuat perpecahan di antara kerajaan Qingyan hingga membuat beberapa saudaranya tewas. Tentu saja Sudahan menolak hal tersebut dan memerintahkan bawahannya untuk menyerang Guichen. Guichen yang sudah mempelajari jurus pedang yang diajarkan oleh kakeknya kali ini membuatnya dengan mudah berhasil mengalahkan pasukan tersebut hingga pada akhirnya Sudahan pun mengakui kekalahan. Dia pun menyesali perbuatannya dan kemudian menusuk dirinya sendiri dengan pisau. Dia pun berkata kepada Guichen untuk mengumumkan tentang pengkhianatan dirinya ini kepada semuanya. Sementara di luar masih terjadi kekacauan, Guichen datang sambil membawa kepala Sudahan dan berkata jika selama ini Sudahan telah berkhianat. Hingga beberapa hari setelah itu, Tian berkata kepada Guichen untuk pergi dari kerajaan Qingyan dikarenakan saat ini situasinya sangatlah berbahaya. Namun Guichen menolak dan berkata jika dia adalah orang yang lahir di kerajaan Qingyan dan akan berusaha untuk mempertahankan tempat kelahirannya tersebut. Hingga malam harinya, kerajaan Qingyan sedang mengadakan sebuah acara festival. Di sana Guichen meminta maaf atas perbuatannya yang telah membuat semua keluarga mereka yang telah tewas dalam pertarungan. Lalu sebagai pertanggungjawabannya itu, Guichen menghapus sistem perbudakan yang ada di kerajaan Qingyan dan berkata jika semua yang ada di kerajaan Qingyan itu sama. Dia juga memberitahu rencananya jika dia akan menyerang pasukan Serigala Putih seorang diri dan mengajak siapa saja dari mereka yang mau ikut bersamanya. Tanpa diduga semuanya mendukung Guichen dan akan ikut bersama dengannya melawan pasukan Serigala Putih. Sehingga keesokan harinya, Guichen membuka gerbang benteng kerajaan Qingyan dan mereka sudah siap untuk menghadapi Serigala Putih. Lalu diperlihatkan jika saat itu Jie datang ke sana membawa pasukannya. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.